Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 BK Keluarga akan memberikan praktek konseling keluarga pranikah yang beranggotakan Vivi Rahmawati, saya sendiri sebagai moderator, dan ada Titin Yulianti yang akan menjelaskan apa itu pranikah. Ada Misya'lul Mila Umul Latifah yang akan menjelaskan sinopsis dari pranikah. Amalia Nafisah, Aris Munandar, dan Retno Dwi Novitasari yang akan memperagakan bagaimana sih teknik wawancara tahap konseling pranikah itu. Terus ada Basma Rahmawati yang akan menjelaskan tentang diagnosis, Ifki Sauki yang akan menjelaskan analisis, Lis Purnawati menjelaskan tentang prognosis pranikah, dan terakhir Alia Rahma yang akan mengevaluasi materi pranikah ini. Ya, langsung saja disimak. Saya akan menjelaskan mengenai konseling pranikah. Sebelum masuk pada tahapan konseling, kita akan sedikit membahas mengenai apa sih konseling pranikah itu. Nah, konseling pranikah adalah pelatihan berbasis keterampilan dan pengetahuan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang bermanfaat untuk meningkatkan dan mempertahankan hubungan pasangan yang akan menikah. Konseling pranikah atau premarital counseling dimaksudkan sebagai upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh seorang konselor profesional sehingga mereka dapat berkembang dan dapat memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara seperti menghargai, toleransi, dan komunikasi dengan penuh pengertian, maka akan tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan anggota keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sebelumnya coba kalian atur posisi duduk kalian selama mungkin. Rilekskan pikiran kalian dan atur pernafasan kalian sejenak. Coba. Nah, sebelumnya coba perkenalkan diri kalian masing-masing. Dari Mbaknya. Oke Bu, nama saya Soraya. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di bidang administrasi. Dan Masnya? Nama saya Dimas Bu. Saya bekerja di Bank Indonesia. Oke, seperti itu. Nah, kalian tentunya belum mengenal saya kan? Nah, perkenalkan, nama saya Ibu Iman Rahayu. Kalian bisa panggil Ibu Intan. Baik. Kelihatannya wajah kalian sangat murung. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu perasaan kalian. Apa ada yang bisa kita bicarakan bersama? Tentu Bu. Tapi kita takut masalah ini akan diketahui banyak orang, terutama kedua orang tua kami. Ya, seperti itu Bu. Kalian tidak perlu khawatir karena di proses konseling ini terdapat teknik-teknik, kode etik, dan asas-asas yang harus dikuasai oleh konselor dan dijaga oleh konselor. Nah, salah satunya yaitu asas kerahasiaan, di mana seorang konselor akan menjaga rahasia apapun masalah dari klien sendiri. Nah, di sini kalian dengan leluasa bisa menceritakan apapun masalah kalian. Baik Bu, kami berharap agar masalah yang kami alami ini dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang baik. Ya Bu, semoga kami bisa memecahkan masalah ini. Kalau begitu, bisakah kalian menceritakan kepada Ibu? Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang kalian rasakan. Jadi kami itu mengalami permasalahan yang sulit Bu dan membingungkan. Mengapa bisa begitu? Bisakah kalian menjelaskan lebih detail lagi? Kami akan melangsungkan pernikahan beberapa minggu lagi. Namun masing-masing dari kami merasakan keraguan dan kami bingung harus bagaimana. Keraguan seperti apa yang kalian rasakan? Jadi dari saya pribadi, saya itu takut Bu, sekaligus ragu jika Dimas itu akan menjadi imam yang tidak baik untuk saya. Selain itu, terlintas di benak saya akan trauma-trauma di masa lalu bersama mantan saya. Lalu bagaimana?
Jadi itu saya takut setelah saya menikah, Dimas itu akan memperlakukan tidak baik kepada saya, bersikap kasar dan seenaknya sendiri. Padahal kami setelah menjalani hubungan ini kurang lebih selama 2 tahun lamanya. Tapi mengapa saya pribadi merasakan keraguan sekaligus ketakutan itu, Bu? Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Lalu bagaimana dengan Mas Dimas? Dari saya sendiri, saya masih merasa ragu Bu akan pernikahan ini. Saya masih takut untuk menjadi suami yang baik bagi Soraya, karena di lain itu ada godaan-godaan mantan saya. Jadi saya bingung harus bagaimana Bu. Jadi permasalahan kalian saat ini mengenai keraguan menjelang pernikahan, begitu bukan? Iya Bu, kami bingung harus melakukan apa. Di sisi lain kami itu telah mempersiapkan persiapan pernikahan kita seperti undangan, catering, dan lain sebagainya. Apalagi orang tua kami sudah membantu pernikahan kami. Kami takut membuat mereka kecewa. Mengerti akan kegelisahan, ketakutan, keraguan sangatlah wajar ketika akan menjelang pernikahan. Namun, kita tidak boleh terlalu dalam perasaan itu. Coba kalian renungkan, ambil hal positif bersama. Apa yang menjadi tujuan kalian menikah saat ini? Di titik ini kalian menjalani komitmen bersama, saling menyayangi, saling mendukung. Pasti kalian tahu bagaimana karakter pasangan masing-masing, begitu bukan? Iya Bu, kami memang menjalani hubungan ini hingga detik ini. Memang dengan tujuan ingin serius dan ibadah juga, bukan begitu Bu? Ya, kamu benar. Lalu bagaimana dengan Mas Dimas? Benar Bu kata Soraya. Kami akan berkomitmen untuk berhubungan serius ke depannya. Nah, lalu apa yang akan kalian lakukan? Mungkin saya akan berusaha untuk melupakan masalah-masalah di masa lalu, kemudian mengambil pelajarannya, serta fokus untuk menjalin hubungan bersama Mas Dimas untuk menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Saya pun juga seperti itu Bu. Saya akan menjaga hati untuk Soraya dan melangsungkan pernikahan ini. Karena memang menikah itu adalah ibadah yang terlama. Jadi, usahakan kalian mencari partner hidup yang bisa diajak bekerja sama untuk saling memperbaiki diri masing-masing guna menciptakan keluarga yang harmonis dan mencapai kebahagiaan hingga akhirat nanti. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Yunus ayat 94. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Oleh karena itu, jauhilah sifat keraguan-raguan di antara kalian, karena sifat ragu merupakan penyakit hati. Nah, dari sini bagaimana perasaan kalian saat ini? Alhamdulillah kami merasa lega Bu, keraguan kami mulai berkurang. Ya Bu, alhamdulillah sudah lega. Ya syukurlah, saya senang mendengarnya. Jadi kesimpulan kalian akan melanjutkan pernikahan ini dengan berusaha meyakinkan hati masing-masing untuk bisa menghilangkan keraguan-raguan selama menjelang pernikahan. Apakah kalian yakin? Yakin Bu. Baiklah, kalau begitu apakah ada yang mau dibicarakan lagi? Saya kira cukup Bu. Cukup Bu, itu saja. Jika dirasa cukup, Ibu akan tutup diskusi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan menjadi pengalaman bagi kalian. Baik Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang diagnosis kasus permasalahan tersebut. Yang namanya menjelang hari pernikahan pasti melewati beberapa tantangan. Pasti ada saja permasalahan menjelang hari pernikahan yang membuat keraguan. Berdasarkan permasalahan tersebut, faktor-faktor yang membuat keraguan dari masing-masing pasangan, yang pertama yaitu adanya rasa kecemasan dan trauma akan masa lalunya akibat perilaku yang membuat rasa ketakutan
menjelang hari pernikahan. Dan yang kedua, karena adanya rasa ketidakyakinan dalam diri masing-masing pasangan terkait dengan bisa tidaknya menjadi suami istri yang baik. Dan yang ketiga, karena adanya godaan dari mantan-mantan kekasihnya yang tiba-tiba datang sehingga membuat keraguan dalam diri masing-masing pasangan. Terima kasih. Dalam konseling tersebut menggunakan pendekatan bimbingan konseling psikodinamika keluarga, di mana adanya penekanan akan aspek masa lalu yang dianggap memiliki pengaruh signifikan akan permasalahan klien. Maka konselor di sini berusaha membawa klien pada kesadaran akan gejala yang timbul di masa sekarang dengan konflik di masa lalu. Dengan pendekatan ini, hubungan antara klien dan konselor bersifat segera serta terbuka untuk mengeksplorasi tipe perasaan dan dilema hubungan yang mengakibatkan kesulitan bagi klien dalam kehidupannya sehari-hari. Tujuan dari konseling ini tentunya untuk membantu klien mencapai kesadaran dan pemahaman terhadap alasan dibalik masalahnya, kemudian menerjemahkan kesadaran ini ke dalam kemampuan yang matang dalam menghadapi berbagai masalah di masa mendatang. Untuk itu, proses konseling difokuskan pada pemecahan masalah yang tidak berfungsi dalam keluarga yang didasarkan pada proses bawah sadar. Pada pendekatan ini menggunakan teknik asosiasi bebas, di mana klien dengan bebas mengungkapkan apapun yang menjadi keraguan dalam hati mereka, agar mereka tidak lagi menerka-nerka sikap dan sifat pasangan. Dengan begitu, setelah mengetahui keraguan antara pasangan, baik hal yang mungkin ditakuti atau dicurigai dari pengalaman masa lalunya, baru mengetahui titik terang permasalahan tersebut dengan cara pembuktian atau memberi keyakinan serta sama-sama membangun kepercayaan satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prognosis dari konseling yang dihadapi oleh pasangan Dimas dan juga Soraya. Jadi di dalam pernikahan, apalagi hendak menuju pernikahan, pasti akan ada banyak sekali masalah ataupun problem. Nah, menurut problem yang terjadi oleh Dimas dan juga Soraya dalam konseling tersebut, kita bisa menggunakan pendekatan bimbingan konseling Islami sebagaimana terjemahan dalam Quran surat Yunus ayat 94, yakni, maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jadi menurut penjelasan Quran surat Yunus ayat 94 tersebut, kita diharuskan untuk tidak berada dalam keraguan-raguan, di mana sifat ragu ini merupakan penyakit dalam hati kita yang harus kita hapus. Kenapa? Kalau misalkan kita sudah menerima ajakan pernikahan dari orang lain, di situ berarti ada tanggung jawab yang lebih, di mana kita harus menciptakan suasana yang di situ ada saling kepercayaan antara satu sama lain. Jadi pendidikan pranikah itu sangat penting guna mendukung mereka, guna memotivasi mereka, guna membekali mereka menuju ke pernikahan yang harmonis, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi di situ sebisa mungkin bagaimana caranya untuk tidak kembali ragu, yaitu sudah dijelaskan di dalam surat Quran surat Yunus ayat 94 tersebut. Jadi sebelum melaksanakan prosesi pernikahan harus ada persiapan yang matang atau ada niat yang mantap di antara kedua belah pihak. Jangan sampai mereka masih bersifat ragu. Jadi tidak ada rasa mudah menyerah, tidak ada rasa untuk tatkala memutuskan untuk menikah itu harus memiliki tanggung jawab. Jadi mereka harus tahu dengan segala konsekuensi ataupun resiko yang nantinya akan dihadapi di dalam sebuah pernikahan. Jadi mereka itu harus memiliki kemantapan hati. Dan di sini konseling itu berguna untuk mendukung mereka, untuk membekali mereka tentang pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan yang lebih baik untuk menuju mereka di dalam nanti setelah mereka menikah. Jadi untuk Dimas dan Soraya melalui pendekatan bimbingan konseling ini diharapkan mereka akan kembali menciptakan sebuah kepercayaan. Jadi satu sama lain, gimana caranya untuk mengungkapkan sebuah masalah, namun mereka bisa mengatasi masalah tersebut, yakni dengan
pendekatan yang sudah dilakukan yakni pendekatan psikodinamika dan juga teknik yang sudah dilakukan yaitu teknik asosiasi bebas atau mengungkapkan pikiran mereka masing-masing. Bagaimana perasaan mereka, apakah ragu? Tetapi ketika mereka mengungkapkan perasaan ragu itu ada solusi. Bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut, yakni dengan pembuktian, terus mungkin dengan menjelaskan bahwa saya tuh nggak seperti ini. Jadi mereka harus menciptakan sebuah kepercayaan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Baik, di sini saya akan menyimpulkan sebagaimana dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34, jika ada seorang laki-laki ada kesiapan dalam dirinya untuk bertindak sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan berperan sebagai ayah untuk anak-anaknya yang akan lahir nantinya dalam sebuah pernikahan yang mereka jalani. Karena setiap orang pasti mempunyai sifat keraguan-raguan dalam diri mereka. Hal itu sangatlah wajar. Namun, sifat itu akan mengganggu seseorang dalam mengambil sebuah keputusan, seperti halnya mengambil keputusan pernikahan. Dengan begitu, perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan keraguan antar calon pengantin dengan menggunakan pendekatan psikodinamika keluarga. Dari proses pendekatan konseling tersebut, klien akan berusaha merubah pikiran yang dialami di bawah sadarnya akibat traumanya di masa lalu dan meyakinkan diri mereka masing-masing untuk saling melupakan masa lalu mereka dan akan saling menjaga hati mereka untuk satu sama lain dan lebih fokus kepada pernikahan yang akan segera mereka laksanakan. Sehingga dalam proses ini konseling tersebut adanya perubahan bagi klien terkait dengan permasalahan keraguan yang ada di dalam hati mereka. Ya, alhamdulillah, praktik konseling keluarga pranikah ini sudah selesai dijelaskan oleh teman-teman saya, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.